Hai, perkenalkan aku Putri Mega, moderator DWM Indonesia. Di video kali ini aku tidak akan membuat video resep, tapi aku akan membagikan pengalaman aku seputar kegemukan, dimana saat aku gemuk dulu aku mengalami banyak sekali masalah. Dan ini dia foto aku saat gemuk dulu. Kurang lebih gambaran aku seperti itu saat berat badanku 80 kilo, gede banget ya. Aku ini termasuk orang yang sangat enjoy menikmati kegemukanku. Jadi prinsip aku dulu, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nggak apa-apa gemuk kan nggak merugikan orang lain gitu kan. Meskipun aku tahu kegemukan ini membuat aku krisis percaya diri, terus minder, susah cari ukuran baju, pokoknya banyak nggak enaknya. Dan aku juga mengalami banyak masalah dari kegemukan tersebut. Awalnya nih, kegemukan ini sama sekali tidak mengganggu kesehatanku ya, jadi nggak ada gangguan kesehatan sama sekali sampai suatu ketika aku hamil anak kedua. Dan karena hamil, nafsu makanku semakin lama semakin tidak terkendali sampai berat badanku naik 9 bulan itu total kenaikannya 28 kilo, dari 70 kilo sampai ke 98 kilo. Nah, dari situlah mulai banyak masalah kesehatan yang muncul. Jadi 1 minggu sebelum melahirkan, kurang lebihnya 1 minggu itu aku mengalami susah tidur, sesak nafas. Tapi aku pikir itu gejala yang biasa kayak orang hamil pada umumnya lah. Tapi ternyata menjelang melahirkan itu, menjelang persalinan, aku datang ke puskesmas lalu cek urin segala macam, dan ternyata terdeteksi ada protein di dalam urin atau keracunan kehamilan. Nah, itu menyebabkan preeklamsia berat. Nah, preeklamsia berat ini merupakan komplikasi kehamilan di mana gejalanya ini ada sesak nafas, terus pandangan kabur, tengkuk sakit, apalagi ya, terus terjadi pembengkakan di daerah-daerah tertentu. Kalau aku pribadi pembengkakannya terjadi di kaki, jadi kaki aku benar-benar besar banget waktu itu. Lalu aku dilarikan ke rumah sakit dengan bantuan alat medis yang banyak banget, di sisi kanan, di sisi kiri, oksigen dan lain sebagainya. Dan saat itu aku merasa kayak apakah hidupku akan berakhir, tapi alhamdulillah dengan penanganan medis yang sangat tepat, akhirnya aku berhasil melewati masa-masa tersebut dan aku bisa berkesempatan menceritakan hal ini dengan kalian semua. Dan anak aku juga lahir dengan selamat, sehat. Sekarang usianya sudah 5 tahun dan udah punya adik umur 2,5 tahun. Tapi perjuanganku nggak nyampe di situ aja, karena 2 hari setelah anakku lahir, aku kembali mengalami gejala yang sama seperti saat aku sebelum melahirkan. Jadi mulai lagi tuh sesak nafas, terus pandangan kabur dan lain-lain. Aku sampai bener-bener 1-2 hari itu nggak bisa tidur sama sekali karena gejala tersebut. Dan akhirnya aku kembali masuk rumah sakit selama 7 hari dan oleh dokter aku didiagnosa PPCM. PPCM ini adalah peripartum kardiomyopati. Aku jelaskan sedikit di sini. Jadi PPCM itu merupakan gangguan pada otot jantung. Gangguan tersebut mengakibatkan berkurangnya kekuatan jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Salah satu penyebab PPCM ini adalah obesitas atau kegemukan, sehingga dokter menyarankan aku untuk melakukan program diet. Nah, dari situlah aku mulai mencari-cari program diet karena aku suruh menurunkan berat badan. Jadi aku langsung aja tuh cari-cari program diet di Google, kan banyak banget tuh program diet, mulai dari diet garam, diet minum jus sayur, diet makan buah-buahan, diet makan oatmeal. Awal-awalnya sih kayak tahan gitu kan dengan program diet yang itu, tapi lama-lama kok bosen dan akhirnya kembali ke pola makan yang lama. Intinya aku dulu itu dietnya selalu gagal, entah karena motivasinya yang kurang, entah karena niatnya belum kuat, atau entah karena aku tuh ngerasa diet yang seperti itu di aku nggak ngefek, bener-bener makin ngerasa lapar dan menyiksa banget gitu. Rasa laparnya bener-bener nyiksa aku dan akhirnya aku kembali ke pola makan yang berantakan. Tapi aku sadar
pola makan yang berantakan itu bakal memperburuk keadaan aku. Jadi aku terus mencari program diet yang cocok untuk aku. Dan akhirnya di tahun 2017 aku menemukan fans page, halaman Facebook bertuliskan diet enak, bahagia, dan menyenangkan. Aku langsung follow karena menarik banget. Ada ya diet yang enak, bahagia, dan menyenangkan. Udah, pokoknya judulnya aja udah menarik banget. Jadi langsung aku follow dan aku pelajari. Ternyata diet DBM atau diet enak, bahagia, dan menyenangkan ini merupakan diet rendah karbo, di mana karbo-karbo yang dipantang DBM ini adalah makanan pokok orang Indonesia, diantaranya nasi, aneka olahan tepung, umbi-umbian, gandum, oatmeal, dan masih banyak lagi. DBM juga pantang konsumsi protein nabati seperti tahu tempe dan juga kacang-kacangan. Dan juga metode DBM ini memantang kita konsumsi gula, juga buah-buahan yang mengandung banyak gula atau buah-buah yang terlalu manis. Dan buah yang bebas dikonsumsi di DBM hanya alpukat aja. Prioritas makanan utama DBM adalah protein hewani, contohnya telur, ayam, ikan, daging, seafood. DBM juga boleh konsumsi banyak sayuran di siang hari, jamnya yaitu jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Protein hewani yang paling direkomendasikan DBM adalah telur, tapi kita nggak wajib makan telur juga ya. Kenapa sih telur sangat direkomendasikan? Karena telur ini termasuk protein hewani yang murah, mudah didapat, dan pengolahannya sangat praktis. Tapi kalau kalian nggak suka atau alergi telur, kalian bisa ganti dengan daging atau ikan salmon. Nah, sekarang aku mau berbagi menu apa aja sih yang bisa dikonsumsi di dalam metode diet DBM ini. Contoh menunya adalah 1. Sup tomat telur, 2. Telur dadar dan tumis kangkung, 3. Orak-arik buncis telur, 4. Tumis daging sapi brokoli, 5. Telur ceplok dan irisan timun, 6. Sup iga sapi, 7. Soto ayam tanpa nasi dan juga tanpa bihun. Nah, menu-menu bersayur yang aku sebutkan di atas tadi bisa dikonsumsi jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Untuk makan pagi dan makan malamnya, kita benar-benar mendekati tanpa karbo sama sekali. Contoh menunya telur rebus, telur ceplok, telur dadar, ikan tongkol, telur puyuh, sate kambing plain, ati ampola, atau kalian juga bisa konsumsi steak, pastinya tanpa kentang ya. Jadi intinya protein hewani di dalam metode diet DBM ini bisa dikonsumsi secara bebas, tetapi kalian harus bisa stop makan kalau sudah kenyang. Untuk aturan minum air putih di DBM yaitu jam 9 pagi dan jam 3 sore sebanyak 600 ml atau 3 gelas. Dan di luar jam itu kita dianjurkan untuk banyak minum supaya kita tidak mengalami dehidrasi saat proses dietnya berlangsung. Nah, kalau kalian tanya berapa sih target penurunan berat badan di dalam metode diet DBM ini? Jadi DBM ini rasionalnya, target rasionalnya adalah 2-3 kilo aja per bulan. Mungkin di awal-awal bisa lebih cepat karena di awal-awal itu kadar air terlebih dahulu yang dibuang, tapi rata-ratanya sih bisa turun 2-3 kilo per bulan. Kalau aku secara pribadi sudah turun 27 kilo. Nah, sekian dulu penjelasan seputar metode diet DBM dari aku. Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube Resep Inspirasi DBM. Sampai jumpa!